Ya mungkin wajar saja kalau kemudian pemerintahan baru yang nanti akan segera dilantik membutuhkan situasi yang minim kritik. Karena di tengah proses pemilu yang kemarin kita rasakan demikian, berbagai macam situasi itu mengusik nurani publik tentang demokrasi, tentang etika, dan lain sebagainya, maka pemerintahan ke depan basis legitimasinya menjadi satu persoalan yang serius. Jadi tentu untuk kritikus-kritikus yang kemudian berpotensi untuk terus melakukan kritik, tentu akan dilakukan upaya untuk meminimalisasi itu. Apalagi banyak publik yang kemudian menganggap bahwa hari ini di dalam internal pemerintahan atau calon pemerintahan Pak Prabowo nantinya ini sedang terjadi fenomena matahari kembar. Jadi kalau banyak orang yang mengatakan ada dua presiden hari ini di kabinet, presiden vertikal dan presiden struktural. Presiden strukturalnya namanya Pak Jokowi, presiden vertikalnya Pak Prabowo di dalam satu rapat kabinet. Maka situasi kebatinan itu mungkin yang menyebabkan akhirnya perlu dilakukan konsolidasi kekuatan politik di luar yang existing kemarin pada saat Pilpres. Tapi bagi kami, buat kami di PDI Perjuangan, ada banyak situasi lain yang hari ini lebih penting untuk kami bicarakan dan prioritaskan terlebih dahulu. Salah satunya misalnya adalah terkait konsolidasi persiapan menjelang bagaimana kita akan menghadapi pemilu pilkada di akhir tahun besok dengan pengalaman politik, background politik kemarin Pilpres dan Pileg yang demikian brutal dalam tanda kutip. Artinya ini menjadi satu persoalan kalau kemudian cara-cara seperti kemarin direplikasi di pilkada ke depan atau direplikasi lagi di Pilpres 2029 dan seterusnya. Jadi satu hal persoalan yang serius karena kita akan menghadapi banyak pemilu kalau kita masih menganggap kedaulatan rakyat itu penting. Maka sikap-sikap strategis partai, apalagi hari ini di geopolitik dunia kita melihat situasi Iran dan Israel menjadi sesuatu, perang Ukraina dan Rusia juga belum selesai. Maka di situasi tersebut kami harus memprioritaskan bagaimana kira-kira sikap-sikap strategis partai menghadapi isu itu di tengah kepercayaan rakyat kemarin yang menempatkan PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu ketiga kali. Maka saat kemudian memposisikan diri nanti di dalam atau di luar pemerintah yang kami yakin kebatinan rakyat yang memilih PDI hari ini sangat ingin untuk berada di luar pemerintah, itu kami akan rumuskan di dalam rakernas partai akhir bulan Mei bulan depan. Yang nanti itu kemudian disiplin partai akan berlangsung. Jadi masih panjang, Mbak. Tapi kami sadar posisi bahwa hari ini kemudian pasti calon pemerintah yang akan dilantik membutuhkan melakukan suatu langkah-langkah konsolidasi elit agar kemudian itu bisa memudahkan jalannya program. Kami sangat menyadari itu.